Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya mau ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan di yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Allah kita. Karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kita. Amin. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa buat bangsa kita, kota kita, gereja kita. Mari kita datang di hadapan Allah dengan satu hati saat sore hari ini. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, membawa bangsa kami yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Allah. Tuhan, satu hal yang menjadi iman kami Tuhan,
Satu hal yang menjadi keyakinan kami Allah, bahwa hati-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Apapun yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa kami, apapun yang saat ini tengah berkecamuk di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau akan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa membawa kota kami yang tercinta, Kota Bondowoso, ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan Kau ada atas kota kami, hati-Mu ada juga atas Bondowoso Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan penyertaan Allah ada atas kota ini. Dan kami mengimani Tuhan bahwa setiap apa yang Kau izinkan terjadi atas kota kami, Engkau akan memulihkan kota kami, Engkau akan memberkati kota ini lebih lagi Tuhan. Menyerahkan Tuhan buat gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya gereja kami boleh menjadi terang, biar kiranya gereja kami boleh menjadi garam Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah kota kami, bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Pakai setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Memberkati Bapak Timotius Arifin sebagai gembala senior, Kau memberkati seluruh penatua-penatua yang ada. Kau memberkati Tuhan, bahkan gembala kami ada di tempat ini, Bapak Herman Lipi. Biar kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan lebih luar biasa untuk membawa jemaat-Mu lebih lagi mengenal Engkau, membawa jemaat-Mu lebih lagi Tuhan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Bertolak
tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi ya Tuhan. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Terima kasih Bapak, kami tahu ada Roh Kudus, Roh yang dahsyat, Roh yang luar biasa, Roh yang ilahi ada dalam melekat, bahkan tinggal dalam hati kami, hidup kami ini Tuhan. Dan Kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan. Dan hari ini Bapak, manifestasikan kuasa. Percaya juga kami akan dikuatkan dengan firman. Kami juga diingatkan akan betapa besarnya Engkau, betapa besar dan dahsyat Roh yang ada di dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapak, lawat umat-Mu, jamah umat-Mu. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu, yaitu firman Tuhan, isi hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Siapa di sini menikmati hadirat Tuhan? Siapa percaya juga bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya saudara, kita akan terus bersemangat ya, tidak pernah putus asa. Saya baca ada sebuah pepatah, iseng-iseng saya baca saudara, bahwa apa yang saya lakukan seperti doa, kemudian baca firman, ibadah, dulu rutinitas ya, dulu rutinitas, tetapi sekarang merupakan satu kebiasaan baru. Tidak apa-apa saudara. Jadi yang kita lakukan mungkin selama ini berbicara tentang rutinitas, kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Tapi lama-kelamaan saudara itu menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu kerinduan. Dan kalau kita tidak lakukan rasanya beda. Itu saudara. Coba katakan teman sebelahnya, kalau saya tidak ibadah beda rasanya. Haleluya. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang divine power. Ya ini bahasa Inggris saudara. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia kira-kira begini, kuasa ilahi. Apa itu kuasa ilahi? Kuasa yang bekerja di luar kemampuan kita, di mana kekuatan ini sangat dahsyat dan luar biasa. Dan kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa kuasa ini, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Saya percaya saudara, setiap kita yang lahir baru, Tuhan katakan begini, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi bukan hinggap kemudian pergi, tidak, tapi menetap dan tinggal. Dan tahukah saudara, kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bacakan dulu Mazmur 60 ayat 14 katakan demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi saudara, ayat ini berbicara bahwa Daud akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini Tuhan ingatkan saudara, bahwa kita juga akan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang di luar kemampuan kita, yang sebenarnya kita tidak bisa, tapi bersama dengan Allah kita bisa melakukannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu kata kuasa di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan. Sebenarnya saudara, Alkitab menuliskan atau mencatat ada kuasa
terjemahannya ada dua dalam bahasa aslinya. Di bahasa Indonesia kan jadi satu, sebenarnya ada dua. Nah, satu berbicara tentang otoritas, dalam bahasa Yunaninya adalah exousia. Katakan bersama saya, exousia. Nah, saya bacakan ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, kata Yunani di sana exousia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini kuasa sama bahasanya dengan kuasa di tempat lain, tapi ini artinya sebenarnya jelas otoritas. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, otoritas ini berbeda dengan kuasa sebenarnya. Perhatikan baik di sini. Saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Kata otoritas itu mengandung makna begini: kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Kemudian yang kedua, hak untuk bertindak, kekuasaan wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Saudara, kita percaya bahwa kita adalah semuanya warga kerajaan sorga. Bahkan saudara, kita juga dijanjikan Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kita juga kemarin minggu lalu sebagian tentang imam-imam dan juga raja-raja. Kita ini adalah perwakilan duta-duta kerajaan Allah, di mana saudara dan saya diberikan wewenang, otoritas. Sama seperti ketika seorang pejabat pemerintahan diangkat, maka dia dilantik, diangkat sumpah saudara, dan di sana dia diberikan wewenang. Contohnya menteri, dia bisa keluarkan surat keputusan, dia bisa memecat orang, dia bisa memutuskan sesuatu. Itu otoritas. Jadi otoritas ini saudara melekat di dalam diri orang percaya. Nanti saya akan jelaskan saudara manifestasi daripada otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita ini beda dengan orang yang tidak percaya saudara. Kita punya otoritas. Katakan, saya punya otoritas. Haleluya. Nah, yang kedua ini dunamis, atau terjemahnya kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Yunaninya, bahasa Yunaninya dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata di sini adalah dunamis, beda dengan exousia. Exousia itu berarti otoritas, ini loh diberikan wewenang, dilantik. Nah, dunamis ini saudara berbeda. Dunamis saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya juga baca tentang kuasa ini, kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan. Nah, di dalam Alkitab dunamis berarti kuasa dari akar kata yaitu dinamit. Saudara tahu ya, untuk meledakkan sesuatu dipakailah dinamit. Adalah hadirat Tuhan yang penuh kekuatan meledak. Manifestasinya begini: kuasa menghasilkan kesembuhan dan mujizat, kuasa yang membuat roti dan ikan itu berlipat kali ganda, kuasa membuat telinga yang tuli dan mata yang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi sifatnya ini adalah meledak, manifestasi hadirat Tuhan, dan ada dalam kehidupan kita juga. Bisa timbul ketika seseorang itu benar-benar diurapi oleh Tuhan. Nah, otoritas dan kuasa ini saudara akan bekerja bersama-sama. Haleluya. Kadang-kadang saudara kita tidak ngerti, kita nih bisa tidak punya kuasa seperti ini. Kalau kita tidak memahami bahwa Tuhan sudah memberikan otoritas dalam kehidupan kita, maka kita akan ragu-ragu bertindak. Tetapi oleh karena kita percaya bahwa ada wewenang yang Tuhan berikan, kita dimeteraikan dengan darah Yesus, kita sah menjadi anak-anak Allah, kita juga diberikan saudara wewenang untuk mengusir setan. Haleluya. Nah saudara, inilah yang harus kita mengerti tentang kuasa yang ada dalam diri kita. Makanya orang percaya itu beda dengan orang dunia. Orang percaya saudara hidupnya pasti semangat. Amin. Hidupnya
saudara pasti berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Berani tampil beda, sesuatu yang berbeda. Lagi ada persoalan, bisa untuk tetap bersukacita. Walaupun saudara fakta yang saudara hadapi dengan apa yang saudara doakan mungkin berbeda, saudara tetap bersemangat. Itu artinya begini, saudara mengerti bahwa ada otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari hari ini saudara, kita harus sadar dan mengerti ada otoritas, ada eksosia, dan juga ada dinamis, ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau jelaskan di sini apa yang terjadi jika kuasa ada di dalam diri orang percaya. Efesus pasal 6 ayat 10 katakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Banyak saudara yang membuat lemah persoalan, pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan kita, keadaan ekonomi yang akan membuat kita ini lemah, bisa cepat putus asa, bisa kecewa, bisa marah, bisa mangkal saudara, bisa juga kita berbuat dosa. Karena apa saudara? Karena begitu banyak tekanan, begitu banyak himpitan yang kita hadapi. Bahkan ketika kita menjadi orang percaya, justru saya mau katakan bahwa sering kali tantangan justru lebih berat. Betul ya? Lebih berat lagi. Karena apa saudara? Kita sedang berhadapan dengan dunia. Kita sedang berhadapan saudara dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Saya selalu katakan kepada setiap orang yang saya baptis, saya katakan begini, ini adalah awal kehidupan baru. Awal, belum masuk pertengahan, belum masuk akhir. Jadi bukannya menjadi orang percaya nanti setelah dibaptis, wah, setelah dibaptis saya bebas dari masalah. Dan saudara, justru saya katakan akan ada banyak tantangan, akan ada banyak ujian yang kau hadapi. Namun saudara, percayalah, ada divine power, yaitu kuasa ilahi, kuasa yang tidak ada dalam hidup kita, tetapi Tuhan berikan sehingga kita mampu untuk mengalahkan dunia ini. Kita banyak mendengar orang-orang yang kalah dengan dunia ini. Mereka bunuh diri, ya, mereka tidak tahan saudara, menjadi stres. Banyak saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Tetap semangat ya. Nah, yang pertama saudara, kita dapat mendapat jaminan akan kebutuhan hidup kita. Lihat Filipi 4 ayat 19, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, jelas di sini dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan, bukan keinginan ya, tapi keperluan. Daud katakan begini saudara, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, apapun keadaan kita. Sekarang banyak orang mengeluh, banyak orang menghadapi proses yang berat dalam kondisi pandemi virus corona seperti sekarang ini. Tapi saya percaya di tempat ini saudara, Tuhan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Bukan keinginan. Haleluya. Beda kebutuhan dengan keinginan. Keperluan dengan keinginan berbeda. Makanya saudara, jangan dulu mikirkan keinginan-keinginan. Ya, di musim seperti sekarang ini kita harus bijaksana. Apa yang kita butuhkan itu saja yang dulu dipenuhi. Karena apa saudara? Karena bagi kita saudara, sebagai orang percaya, kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Haleluya. Paulus katakan begini saudara, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dan
bagi seorang Rasul Paulus, dia tidak ingin apa-apa lagi, saudara. Ketika dia mengenal Tuhan, dia katakan, cukuplah kasih karunia bagiku. Cukup, saudara. Mengenal Tuhan itu jauh lebih indah. Mengenal Tuhan jauh lebih berharga. Mengenal Tuhan adalah kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang lain. Yang setuju katakan amin. Itu yang sangat berharga dalam kehidupan Paulus, saudara. Sehingga saudara Paulus waktu itu katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu yang Tuhan katakan kepada Paulus waktu itu, saudara. Karena apa? Banyak sekarang kita diperhadapkan dengan tontonan-tontonan, gitu kan. Ada selebgram, ada artis si A, si B, saudara. Yang sering kali kalau muncul di TV pamer, gitu kan. Wah, kekayaannya ini, hartanya ini, hobinya ini, saudara. Saya juga waktu nonton itu, saudara, rasanya pengen ya. Tapi butuh enggak? Itu pertanyaannya. Pengen ya. Karena memang secara duniawi, ya secara dunia hidup seperti itu enak memang, saudara. Tapi itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Lantas pertanyaannya begini, saudara. Boleh gak orang Kristen kaya? Tolong dijawab, boleh gak orang Kristen kaya? Oh, cincin? Yes, boleh. Boleh, siapa yang bilang gak boleh gitu, saudara? Kaya itu anugerah. Kaya itu, saudara, bisa didapat dengan usaha, pekerjaan, tekun, rajin, kesetiaan saudara. Dan itu anugerah kalau dilimpahkan dalam kehidupan kita. Cuman kalau yang belum kaya, jangan terlalu mengejar kekayaan sehingga dia menjadi sesuatu nafsu yang mendrive, kemudian muncul begitu pikiran aneh-aneh dan tindakan juga yang bisa melanggar firman Tuhan. Saya senang, saudara, kalau jemaat di tempat ini kaya dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan ngomongnya gini, Pak, saya nih sebenarnya tidak minta untuk usaha ini, tapi ada yang nawarkan, Pak. Sehingga waktu saya jalankan, berhasil, Pak. Saya diberkati. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu artinya begini, saudara. Memang kalau kuasa Tuhan dalam kehidupan kita bekerja, tidak ada yang mustahil. Saya percaya, saudara, ketika saudara menjadi kaya, nah ini nasihat Paulus, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, untuk menjadi kaya tidak salah. Bahkan ada teman-teman yang dapat kekayaan, ya, itu tidak minta pun diberi Tuhan, pasti, saudara. Namun ada nasihat yang bagus supaya kekayaan ini juga tidak menghancurkan kehidupan rohani kita. Saya percaya, saudara, kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara diberikan kekayaan, jangan sombong, jangan tinggi hati. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya bersyukur teman-teman di tempat ini, saudara. Saudara yang dapat berkat, saudara yang diberikan anugerah pandai berbisnis, ya, itu benar-benar setia kepada Tuhan. Yang kedua, Allah menjamin perlindungan atas hidup kita. Nahum pasal 1 ayat 7 katakan demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Saudara, banyak sekali sekarang orang-orang cari perlindungan dari virus corona, betul kan? Ada kalung anti corona, saudara. Ada
face shield. Wah, ada bahkan masker saudara yang mahal. Orang-orang kaya bisa membelinya. Tapi saudara, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, perhatikan baik, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, apapun yang melindungi sekelilingmu, keuanganmu, jabatanmu, peralatan medis yang luar biasa, kalau tidak ada perlindungan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Pastikan saudara, ketika saudara dan saya ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga dapat perlindungan. Amin. Dapat perlindungan dari Tuhan. Nah, saudara, saya berikan gambar ini. Ini gambar Pangeran Harry dan Meghan Markle. Siapakah mereka, saudara? Ini adalah pangeran atau anak Pangeran Charles, anak dari bangsawan kerajaan Inggris. Saya tidak tertarik dengan gambar itu, saudara. Saya tertarik dengan gambar samping ini. Ini adalah pasukan pengawal, tentara keamanan, saudara, yang akan mengawal pangeran atau anak-anak kerajaan, saudara, kemanapun mereka pergi. Selalu harus ada pengawal. Pesawatnya, saudara, dikhususkan banyak fasilitas-fasilitas yang untuk menjaga keamanan mereka. Tahukah saudara, ketika saudara sah menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga, bahkan saudara diangkat menjadi imam dan raja-raja, apa yang terjadi, saudara? Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Siapa yang percaya katakan amin. Dia akan memberikan perlindungan, malaikatnya dia akan utus untuk menjaga dan mengawal kita. Namun apa yang terjadi, saudara, ketika Pangeran Harry ini, saudara, ini sekarang kan sudah keluar ya dari lingkungan kerajaan. Saya tidak tahu penyebabnya, saudara. Tapi sebenarnya sayang. Dan waktu mereka berkunjung kemana, ke daerah-daerah koloni atau komunionnya kerajaan Inggris seperti Australia, Kanada, India, ternyata, saudara, pemerintah mereka melepaskan fasilitas keamanan buat mereka semua. Tidak ada lagi fasilitas. Karena apa? Mereka sudah lepas per 30 Maret 2020 barusan ini. Itu yang terjadi ketika mereka lepas dari kerajaan, dari lingkungan kerajaan. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Pastikan kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita tetap dijaga dan lindungi. Saudara nanti baca Mazmur 91. Di sana Tuhan katakan Tuhan mengawal kita. Bahkan ada malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga dan membentengi kita, memagari kita. Haleluya. Percayalah, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara, kita semuanya berada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Dalam perlindungan Tuhan. Nah, yang ketiga begini, saudara, saya cepat saja. Kita diberi jaminan kemenangan mengalahkan kuasa jahat. Saudara harus ngerti bahwa di dalam kehidupan ini ada dua dimensi kehidupan. Itu dimensi jasmani. Saya melihat teman-teman di tempat ini ya, wajah-wajah yang ceria. Tapi ada juga dimensi rohani yang tidak nampak dengan kasat mata. Dan kita sebenarnya, saudara, sedang dihantui oleh kuasa-kuasa jahat yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yang ingin membunuh dan membinasakan kehidupan kita tanpa kita sadar. Dan sering memang kita tidak sadari akan hal itu. Dan kita sadari karena mungkin kita lupa gitu kira-kira, saudara. Nah, Markus 6 ayat 7 katakan demikian. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, tahukah kita, saudara, bahwa Tuhan menghendaki kita selalu waspada. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita sudah masuk dalam dimensi peperangan, di mana iblis sekarang sedang gencar-gencarnya untuk memperdaya kita. Sekarang ini iblis itu sedang berusaha sangat gencar, saudara, untuk menguasai kehidupan umat manusia. Banyak
seri-seri khotbah, video tentang akhir zaman, saudara. Di mana iblis sekarang sedang memanfaatkan kuasa. Yesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, jangan anggap remeh ketika iblis ingin menghancurkan kehidupan kita. Dia bisa memakai apapun, saudara, dalam hidup kita. Dia bisa memakai orang lain. Dia bisa membuat pelayanan ini juga bubar, saudara. Karena apa? Dia pakai segala macam cara. Kita yang sudah baik, sudah setia, diusik, iblis pakai orang lain. Mungkin saudara juga lagi bergumul hari-hari tentang banyak hal. Iblis akan memanfaatkan itu, saudara, untuk menjatuhkan kita juga. Sehingga kita menjadi lemah, mulai masuk dalam perangkap dan jerat iblis. Kita mulai kecewa, saudara. Nah, yang perlu kita perangi adalah kuasa jahatnya, bukan orangnya. Seringkali kan kita hadapi masalah, saudara, membuat kita lemah. Itu loh gara-gara dia, gitu kan, saudara. Itu gara-gara orang itu. Padahal, saudara, yang harus kita perangi roh jahatnya. Kita harus berani melangkah untuk masuk di dalam doa, di dalam peperangan rohani. Saya percaya, saudara, kita akan terus menguatkan roh kita. Amin. Kita harus diingatkan juga terus bahwa setiap hari kita hadapi peperangan. Dan kita harus waspada. Jangan berdiam diri, jangan santai-santai. Banyak orang, wah Pak, lagi aman. Saya semuanya aman. Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak yang ingin menjatuhkan kita. Begitu banyak peristiwa, tekanan kehidupan yang ingin melumpuhkan banyak orang percaya. Tapi saya percaya, saudara, semuanya di tempat ini menjadi orang-orang yang kuat. Kami bersyukur Bapak buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan menolong setiap kami dan menguatkan setiap anak-anak. Kami yakin juga Tuhan ada hal-hal yang besar yang Tuhan terus kerjakan. Tidak ada yang mustahil. Kau tetap menopang bisnis, pekerjaan, usaha, kesehatan anak-anak, rumah tangga, Bapak. Kami yakin kami semuanya beroleh anugerah daripada Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, luar biasa Pak Herman. Firman-Nya menguatkan kita, diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kita otoritas dan kuasa untuk kita bisa menang menghadapi kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi, apapun kondisinya. Thank you Pak. Kita berdoa, kita angkat persembahan kita. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Kau berikan buat kami lewat hamba-Mu. Kami percaya Kau akan memberkati persembahan kami ini sehingga menjadi kekuatan, jadi Kau lipat gandakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan akan memberi dengan sukacita. Amin. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Coba kasih senyuman dulu sebelum kita terima berkat. Haleluya. Tetap semangat ya. Haleluya. Kita bukan orang biasa-biasa lagi. Ada
ada malaikat yang mengawal menjaga kita. Haleluya. Baik, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.